Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan para mahasiswa yang mempunyai minat pada pendidikan anti korupsi dimanapun Anda berada. Izinkan saya, Nanang Puspito, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, akan berbagi pengetahuan, pikiran, pengalaman tentang pendidikan anti korupsi yang telah saya tekuni selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Izinkan saya akan memaparkan slide presentasi saya sebentar. Baik, pada bagian kedua ini saya akan berbicara tentang upaya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Paparan ini akan terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, peran perguruan tinggi. Kedua, upaya pemerintah. Ketiga, model pendidikan anti korupsi. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana peran perguruan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi itu merupakan masalah bersama, bukan hanya urusan penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk perguruan tinggi. Maka, dalam strategi pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat menjadi komponen sangat penting dalam mendukung upaya penindakan dan pencegahan. Adalah fakta bahwa 86% tersangka kasus korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Adalah fakta juga bahwa kita kekurangan tokoh-tokoh negarawan yang berintegritas dan anti korupsi. Untuk itu perlu dilahirkan generasi muda berkarakter anti korupsi dan berintegritas tinggi. Ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi, karena fungsi dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Berikut ini adalah contoh inisiatif anti korupsi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Antara lain meliputi pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi, kajian anti korupsi, pengabdian masyarakat, dan beberapa lainnya. Slide ini menunjukkan komitmen perguruan tinggi. Komitmen tersebut disampaikan pada Rakornas Pendidikan Anti Korupsi tahun 2018. Pada dasarnya, komitmen tersebut tentang kesediaan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan karakter dan mengembangkan budaya anti korupsi. Kemudian, komitmen ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang isinya antara lain mewajibkan pendidikan anti korupsi diselenggarakan melalui mata kuliah. Berikutnya mari kita lihat bagaimana upaya pemerintah tentang pendidikan anti korupsi ini. Pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud dan Kemenristek Dikti, telah melakukan berbagai upaya, dimulai dengan membentuk tim pendidikan anti korupsi pada tahun 2011, yang kemudian menerbitkan buku pendidikan anti korupsi pada tahun 2012, menerbitkan juga buku panduan dosen pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 merevisi buku pendidikan anti korupsi. Yang tidak kalah pentingnya, tim tadi telah menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers dan Micro Teaching pendidikan anti korupsi untuk sekitar 4.500 dosen dari sekitar 2.000 PTN-PTS se-Indonesia. Semua kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari KPK. Slide ini menunjukkan 3 buku pendidikan anti korupsi yang telah diterbitkan. Pendidikan anti korupsi bertujuan membangun karakter anti korupsi. Diberikan untuk semua mahasiswa dari semua program studi dan fakultas. Oleh karena itu, materi buku tidak didominasi dengan materi hukum saja. Ada 11 bab yang ditampilkan pada buku pendidikan anti korupsi tersebut. Dimulai dengan
korupsi dan integritas, kemudian faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, dan seterusnya sampai bab 11 tentang peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Ini adalah contoh materi yang dibahas pada buku tersebut, yaitu tentang apa itu korupsi, mengapa terjadi, jenis-jenis korupsi, kemudian tentang faktor penyebab korupsi, dan nilai-nilai anti korupsi. Slide ini menunjukkan contoh-contoh kegiatan TOT dan micro teaching yang sudah dilakukan selama ini. Kegiatan ini telah melibatkan sekitar 4.500 dosen dari 2.000 PTN-PTS. Dalam kegiatan ini, setiap peserta mendapat buku dan materi presentasi. Dengan demikian, diharapkan setelah kegiatan, para dosen tadi dapat mengadakan pendidikan anti korupsi di kampus masing-masing. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana model pendidikan anti korupsi itu diberikan. Pendidikan anti korupsi itu bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pertama kuliah, dan kedua dalam bentuk kegiatan lain seperti co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam bentuk kuliah ada dua jenis, yaitu mata kuliah mandiri dan kuliah sisipan yang disisipkan pada mata kuliah lain. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ini mutlak memerlukan dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan perguruan tinggi. Dalam bentuk mata kuliah, model pertama adalah mata kuliah mandiri. Struktur perkuliahan terdiri dari kuliah dari dosen, kuliah tamu, tugas-tugas, diskusi dan pemutaran film, dan ujian. Model semacam ini dijalankan di Paramadina dan di ITB. Model yang kedua, yakni model sisipan. Disisipkan pada mata kuliah wajib umum dan mata kuliah lain yang relevan. Misalnya, mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, etika profesi, agama, dan lain-lain. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun karakter anti korupsi dengan cara, pertama, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pencegahannya, dan kedua, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di Indonesia dirintis pertama kali oleh dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Paramadina pada tahun 2008 sebagai mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa tahun pertama, dan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009 sebagai mata kuliah pilihan untuk mahasiswa tahun terakhir. Mata kuliah pendidikan anti korupsi tidak hanya diisi dengan kuliah saja di dalam kelas, tetapi juga dengan aktivitas lain, seperti diadakannya lomba debat anti korupsi di Paramadina dan diselenggarakannya Festival Integritas di ITB. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kondisi terkini pendidikan anti korupsi di Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 4.000 program studi dan fakultas yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Mungkin jumlah ini akan semakin bertambah dengan terbitnya Permen nomor 33 tahun 2019 tadi. Tentu, jika ini bisa dikelola dengan baik, dapat merupakan potensi besar untuk tumbuhnya budaya anti korupsi di masa mendatang. Pada akhirnya, pada bagian penutup ini, saya ingin sampaikan 3 hal. Pertama, perguruan tinggi dapat menjadi ujung tombak upaya melahirkan generasi berkarakter anti korupsi dan berintegritas tinggi. Kedua, pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, kegiatan co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan ketiga, semua aktivitas
pendidikan anti korupsi ini memerlukan dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan perguruan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan saya ini bisa bermanfaat. Akhirnya, saya ucapkan selamat siang, salam sehat selalu, dan terima kasih.